Yesus. Terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati guru-guru kami dan berkati kami, berkati COVID-19 supaya berlalu dan kita bisa sekolah minggu di gereja. Berkati kita semuanya, amin. Halo kids, jumpa lagi dengan kakak Elo. Salah, hari ini kakak tetap jadi diri sendiri deh. Kakak David, halo kids, ulang. Halo kids, jumpa lagi dengan kakak David di ibadah online sekolah minggu tanggal 8 November 2020. Gimana kabarnya kids? Udah lama ya kita nggak saling berjumpa nih. Kakak kangen loh sama kids semua. Semoga, tapi kids harus tetap sehat ya di rumah ya. Belajar dengan semangat di rumah. Taat membantu orang tua membersihkan rumah. Jangan bosan kids. Kalau disuruh papa mama, ayo kamu beresin ranjang. Ayo kamu belajar. Karena itulah yang sementara yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dan keluarga untuk tetap sehat kids ya. Oke, yuk mari kita mau masuk pujian pertama di ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Nah, adik-adik, Agustinus dari Hippo pernah berkata begini, pekerjaan utama setiap manusia adalah memuji Tuhan. Tidak ada suara yang lebih manis daripada suara pujian. Dan setiap orang, termasuk kita, kakak, adik-adik semua, itu seharusnya mengucapkan ratusan ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik di rumah bersama papa mama, tetapi setiap hari mungkin ada satu hari yang adik-adik tidak pernah menyapa dengan mereka gitu ya. Mungkin adik-adik lagi marah sama mereka. Mama ini nyebelin, nyuruh aku belajar, bersihin kamar setiap hari. Aku nggak mau ngomong sama mama papa hari ini. Coba adik-adik bayangkan. Perasaan adik-adik, perasaan papa mama bagaimana gitu ya. Demikian juga kita seperti itu sama Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak pernah komunikasi sama Tuhan, memuji Tuhan setiap hari gitu ya. Tuhan juga pasti sedih melihat kita. Tuhan mau rindu untuk berkomunikasi sama kita setiap hari gitu ya.
Semua persoalan adik-adik bisa adik-adik sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Semua pujian adik-adik bisa juga adik-adik naikkan kepada Tuhan melalui lagu-lagu yang adik-adik bisa nyanyikan kepada Tuhan setiap hari. Oke? Yuk, mari kita masuk pujian kedua, yaitu hatiku penuh nyanyian. Inilah harusnya yang kita berikan, yang kita miliki setiap hari kepada Tuhan untuk terus memuji Tuhan setiap hari. Mari adik-adik kita menyanyi hatiku penuh pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yes! Nah, kids, ada seorang budak yang pincang pernah berkata begini, apalagi yang dapat kulakukan orang tua yang pincang sepertiku ini, selain hanya menyanyikan himne kepada Tuhan. Jika memang aku adalah seekor burung, maka aku akan menyanyi seperti seekor burung. Jika aku seekor angsa, maka aku juga akan menyanyi seperti seekor angsa. Tetapi seperti itulah, aku adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, aku harus menyanyikan himne-himne atau pujian untuk memuji Tuhan. Inilah tugasku. Aku akan melakukannya dan tidak akan meninggalkannya. Selama itu mungkin diberikan kepadaku untuk mengerjakannya. Dan aku mendesak Anda semua termasuk kids untuk bergabung denganku dalam menyanyikan lagu yang sama. Nah, itulah kids. Kata-kata itu pernah dikeluarkan oleh seorang budak yang pincang. Nah, kalau kita hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, keluarga yang begitu mengasihi kita, mari kita sama-sama terus memuji Tuhan selamanya. Yuk kids, kita nyanyikan lagu Ku Kan Memuji Tuhan Selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya.
Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yulia, mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus menginginkan daku, menginginkan saya juga, adik-adik semua, kids semua, untuk terus bersinar bagi Dia. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Hai kids, halo, hello, elo, ola, apa kabar? Halo semuanya, Kak Julia senang bisa jumpa dengan kids semua. Annyeonghaseyo. Nah, Kak Julia mau tanya, siapa yang ngefans banget sama K-pop? Ayo angkat tangannya. Kids ngefans sama siapa ya? Ada yang fansnya ini enggak? Terus, atau yang ini? Masih banyak yang lainnya. Ngomong-ngomong, kids ngefans sama K-pop karena apa ya? Kids pasti punya alasan kenapa kids ngefans sama K-pop. Terus kids dengan semangatnya nyanyi sambil ngedance. Nah, firman Tuhan kali ini juga berhubungan dengan menyanyi, memuji, mengeluarkan suara, bergerak, dan dance. Tapi, kids melakukan itu semua bukan karena kids ngefans, tapi karena ada alasan yang lebih besar daripada itu. Yuk, kakak mau ngajak kids untuk belajar firman Tuhan tentang ayo memuji Tuhan. Kids akan belajar dari pemazmur apa, mengapa, dan bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, sekarang yuk kids ambil Alkitabnya sama-sama, terus kita baca Mazmur 98. Kita baca ya. Mazmur 98. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa.
Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, kids, kitab Mazmur ini salah satu kitab puisi yang terkenal di Perjanjian Lama. Kitab Mazmur terkenal sebagai salah satu isinya adalah puji-pujian kepada Allah. Dari kitab Mazmur ini, kita belajar bagaimana kita mengungkapkan berbagai perasaan kita kepada Tuhan. Ada perasaan sedih, ada perasaan takut, ada senang dan gembira. Juga masih banyak lagi perasaan yang ada dalam kitab Mazmur. Makanya kids, dari teks kitab Mazmur ini ada begitu banyak lagu-lagu Kristen tercipta. Salah satu puji-pujian yang dinaikkan oleh pemazmur ada dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, Mazmur 98. Nah, kalau tadi kids baca, kira-kira perasaan apa yang sedang digambarkan oleh pemazmur? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Pemazmur lagi senang, lagi happy, dan penuh dengan syukur. Sekarang pemazmur hatinya sedang senang, sedang happy, sedang penuh syukur. Ini ditunjukkan dengan memuji Tuhan. Pemazmur mengajak kita juga untuk memuji Tuhan. Yang pertama, memuji Tuhan karena Tuhan menolong mereka diselamatkan dari musuh. Yang kedua, memuji Tuhan karena Tuhan adalah Raja yang telah datang untuk menghakimi dengan adil. Itulah alasan pemazmur untuk memuji Tuhan. Nah, kids, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita harus memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Alasannya sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah menolong dan menyelamatkan kita semua dari hukuman. Dari hukuman apa ya? Dari hukuman dosa yang mengerikan. Dan untuk menyelamatkan kids dari hukuman dosa yang mengerikan itu, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menggantikan kita semua yang harusnya dihukum. Luar biasa bukan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua? Dan karena Tuhan Yesus juga yang sudah naik ke surga akan datang kembali dan menjemput kita dan menghakimi dunia ini dengan adil. Kadang ya, kalau kita lihat hari-hari ini banyak orang yang berbuat jahat, suka menyakiti. Nah, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menghukum mereka yang berdosa dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, kids nggak perlu takut karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, siapa yang perlu kita sembah, yang perlu kita puji, kids? Ya, betul, Tuhan Yesus. Siapa aja yang memuji Tuhan Yesus? Kita semua, kids, Kak Juli, kakak-kakak yang lain, papa, mama, kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Terus, kapan kita harus memuji Tuhan? Ya, kapan aja, waktu bangun tidur, waktu lagi mandi bisa, waktu lagi sekolah bisa, waktu lagi kerja juga bisa, waktu habis main atau pas main juga bisa sambil memuji Tuhan. Terus, di mana kita harus memuji Tuhan?
Apa harus di gereja aja, Kak? Ya enggak, kita bisa memuji Tuhan di mana aja. Bisa di rumah, waktu di kamar mandi, waktu di taman bermain sama teman-teman, waktu di sekolah, di mana aja kita bisa memuji Tuhan. Lalu, bagaimana caranya saya memuji Tuhan? Nah, kids, Tuhan Yesus kan sudah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya buat kita semua. Makanya, kita harus memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan semangat, dengan serius. Jangan sambil malas-malasan, apalagi sambil marah-marah dan jengkel. No. Mulai sekarang, kita semua, kids juga, Kak Juli juga, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hati yang bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Siap ya kids? Kids hebat, kids keren karena memuji Tuhan Yesus dengan sungguh. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar. Ajar kami untuk boleh rindu, memuji, dan memuliakan Engkau dalam setiap saat dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saatnya pengumuman challenge. Kids silahkan membuat video tentang memuji Tuhan. Berarti ini bikin video memuji Tuhan ya. Jadi bernyanyi dan dikirimkan ke WA kelas paling lambat hari Rabu tanggal 11 November 2020 ya. Oke, ditunggu ya challenge-nya ya. Nah kids, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Heri berdoa untuk kids semua yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama ikut ibadah online. Tuhan mengingatkan kami untuk kami memuji Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami, karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami, dan juga Allah yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kids, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. dan tidak ada rencanamu yang gagal. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau
sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dadah. Ayub 42 Ayub 42 ayat 2. ayat 2. Aku tahu Aku tahu bahwa engkau bahwa engkau sanggup melakukan sanggup melakukan segala sesuatu segala sesuatu dan tidak ada rencanamu rencanamu yang gagal. gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 Ayat 2. ayat 2. Aku tahu Aku tahu bahwa engkau sanggup bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu melakukan segala sesuatu dan tidak ada dan tidak ada rencanamu yang gagal. yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Aku tahu bahwa bahwa engkau engkau sanggup sanggup melakukan melakukan segala sesuatu dan dan tidak ada tidak ada rencanamu rencanamu yang ya gagal. gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.